Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Arya Yowanasari dengan NIM 18106111130 dari kelas Perbandingan Hukum Perdata kelas B. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perbandingan hukum perdata tentang perjanjian atau kontrak antara negara Indonesia dengan negara Amerika. Pengertian perjanjian atau kontrak di Indonesia. Istilah perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan munculnya aturan tentang kontrak-kontrak, muncul juga mengenai hukum kontrak. Hukum kontrak terdiri dari atas dua macam. Yang pertama, hukum kontrak nominat adalah ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata. Yang kedua ada hukum kontrak innominat, adalah seluruh kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup di dalam masyarakat, dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Unsur perjanjian. Yang pertama ada unsur esensialia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya harga. Yang kedua ada unsur naturalia, yaitu bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya penanggungan. Yang terakhir unsur accidentalia, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian di mana undang-undang tidak mengaturnya. Kemudian pengertian perjanjian atau kontrak di negara Amerika. Istilah kontrak dalam bahasa Inggris yaitu contract of law. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis-jenisnya. Ada dua pihak yang terikat dengan dibuatnya kontrak. Yang pertama, promisor, yaitu orang yang melaksanakan atau menyampaikan atau menawarkan kehendak atau niat. Yang kedua ada promisi, yaitu orang yang ditujukan terhadap kehendak atau niat tersebut. Unsur perjanjiannya yang pertama, bargain. Sejarah menunjukkan bahwa pemikiran mengenai bargain dalam hubungannya dengan konsep penawaran atau offer dianggap sebagai ujung tombak dari sebuah perjanjian dan merupakan sumber dari hak yang timbul dari suatu kontrak. Kemudian agreement, suatu proses transaksi yang biasa disebut dengan istilah offer dan acceptance yang ketika diterima oleh pihak lainnya akan memberikan akibat hukum dalam kontrak. Yang ketiga ada consideration, isyarat, tanda, dan merupakan simbol dari suatu penawaran. Yang terakhir, capacity, kemampuan, termasuk sebagai syarat tentang apakah para pihak yang masuk ke dalam perjanjian memiliki kekuasaan. Kemudian ada prinsip perjanjian. Yang pertama ada kebebasan berkontrak di Indonesia. Prinsip kebebasan berkontrak, suatu prinsip yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau tidak, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yang yaitu tertulis atau lisan. Di Amerika, dalam hukum Amerika yaitu common law, ada penurunan kepercayaan terhadap asas kebebasan berkontrak disebabkan secara khusus oleh yang pertama, penggunaan perjanjian standar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, penurunan kebebasan memilih atau free choice sebagai dasar perikatan. Yang kedua, konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata Latin konsensus yang artinya sepakat. Dalam membuat kontrak disyaratkan adanya konsensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang dijanjikan. Di Indonesia, kesepakatan antar para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan pasal 1320 dianggap tidak ada apabila terdapat tiga halangan yang ditentukan dalam pasal 1321, yakni yang pertama kehilapan dapat terjadi mengenai barang atau error in materia dan terhadap orang atau error in persona terdapat dalam pasal 1322 KUH Perdata. Yang kedua paksaan, perbuatan yang menimbulkan ketakutan pada orang yang berpikiran sehat bahwa dirinya terancam terdapat pada pasal 1323 sampai 1327 KUH Perdata. Yang terakhir penipuan, apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai kelicikan sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk membuat perjanjian. Di Amerika, kesepakatan dianggap tidak terjadi apabila terdapat yang pertama mistake atau kegagalan kehilapan. Mistake ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama common mistake atau kehilapan yang sama dari kedua belah pihak. Kedua mutual mistake, yaitu kehilapan yang berlainan dari kedua belah pihak. Yang terakhir
unilateral mistake, khilafan yang terjadi pada salah satu pihak saja. Yang kedua ada duress atau paksaan. Paksaan harus memenuhi dua unsur, yaitu paksaan terhadap kemauan dari korban dan paksaan tersebut melawan hukum. Yang ketiga ada misrepresentation atau kebohongan atau penipuan. Terdapat dua dari misrepresentation. Yang pertama innocent misrepresentation, suatu misrepresentation yang oleh pelakunya dianggap sebagai perilaku yang benar. Yang kedua fraudulent misrepresentation, misrepresentation yang oleh pelakunya memang diyakini sebagai perilaku yang tidak benar. Yang ketiga ada fakta unsur panda, di Indonesia disebut juga sebagai kepastian hukum berkaitan dengan akibat perjanjian. Didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Di Amerika, mengenai sistem common law tidak menyebutkan bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang, melainkan perjanjian must be observed atau harus diperhatikan. Yang kedua, perjanjian all be held sacred atau perjanjian semua dianggap suci. Kemudian yang keempat ada privity of contract atau eksklusivitas kontrak. Prinsip atau doktrin privity of contract merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum kontrak, civil law, dan common law. Prinsipnya ialah perjanjian merupakan hubungan privat antara para pihak yang membuatnya dan tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh hak-hak atau menimbulkan tanggung jawab di bawahnya. Hukum Romawi sudah mengenal kebalikan dari prinsip ini, yaitu doktrin ius quaesitum tertio, yaitu lembaga yang mengakui pihak yang berhak menuntut manfaat dari suatu kontrak meskipun bukan merupakan pihak yang berkontrak. Di Indonesia, doktrin ini diatur dalam pasal 1315 dan pasal 1340 BW yang menyebutkan bahwa seorang hanya dapat mengadakan perjanjian untuk dirinya sendiri dan perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Namun terdapat pengecualian terhadap kedua pasal tersebut yang terdapat dalam pasal 1316 tentang perjanjian garansi dan pasal 1317 BW tentang Derdden Beding yang seirama dengan doktrin ius quaesitim tertio hukum Romawi. Di Amerika, prinsip privity of contract sangatlah ditekankan dalam common law. Keangkuhan common law mengakibatkan doktrin ius quaesitum tertio tidak diakui. Penegasannya nampak dalam pemahaman common law mengenai privity of contract, yakni suatu kontrak tidak dapat melimpahkan hak atau kewajiban kepada pihak yang bukan pihak dalam kontrak. Dapat dijabarkan bahwa tidak ada seorang pun dapat memperoleh hak-hak dari suatu perjanjian di mana ia bukan pihak dalam perjanjian itu. Yang kedua, tiada seorang pun dapat dibebani tanggung jawab dalam suatu perjanjian di mana ia bukan pihak dalam perjanjian itu. Kemudian ada syarat sahnya perjanjian di Indonesia. Syarat sahnya kontrak diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama ada sepakat, yakni kesesuaian pernyataan kehendak di antara kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan bertindak, yakni kecakapan melakukan perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Ukuran kecakapan adalah telah berumur 21 tahun dan sudah atau pernah kawin. Yang ketiga, objek perjanjian, yaitu ada objek yang diperjanjikan. Yang terakhir, kausa yang halal, yakni tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian syarat sah perjanjian di Amerika. Dalam hukum kontrak Amerika ditentukan 4 syarat sahnya kontrak, yaitu yang pertama adanya offer dan acceptance, yakni adanya penawaran dan penerimaan. Yang kedua ada meeting of minds, yaitu persesuaian kehendak. Yang ketiga ada konsiderasi atau prestasi, yakni suatu yang bernilai yang diberikan oleh para pihak yang mendorong para pihak memasuki dan membuat kontrak tersebut, alasan membuat kontrak. Yang terakhir, competent parties and legal subject matter, kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.